Shalom saudara sekalian, hari ini Rabu 2 April 2025, Kejadian 28, 11-12. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai ke suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Saudara, setelah Yakub menipu Ishak dan Esau, saudara kembarnya itu, untuk mendapatkan berkat kesulungannya, tentu hubungan kedua saudara ini pasti penuh ketegangan. Apalagi memang Esau sudah merencanakan untuk membunuh adiknya Yakub ini. Pasti hubungan mereka serba pura-pura demi dilihat baik oleh orang tua mereka. Hubungan yang hanya sebatas kulit, tetapi dendam itu terus membara di hati Esau. Nah, saudara, betapa menyiksanya hubungan saudara yang demikian. Ini menjadi buah dosa yang dituai oleh Yakub. Yakub juga pasti penuh kecurigaan, perasaan tidak nyaman terhadap abangnya ini. Nah, apalagi setelah diketahui bahwa Esau merencanakan pembunuhan bila mereka sudah meninggal, bila ayahnya sudah meninggal. Saudara, ini menjadi kebingungan juga bagi kita untuk memahaminya. Karena kita kalau membaca ini, saudara, apakah Esau mau bapaknya ini cepat mati supaya dia cepat-cepat membalaskan dendam dengan membunuh adiknya? Sehingga dengan itu, saudara, juga ada rencana yang kedua. Esau juga bisa membuktikan bahwa berkat kesulungan itu tidak pernah jatuh kepada Yakub, karena sudah keburu mati dibunuh oleh Esau. Jadi berkat kesulungan itu, warisan harta yang berlimpah dari Ishak itu yang dipikirkan oleh Esau tetap akan jatuh kepada Esau. Nah, bisa jadi ini menjadi pemikiran Esau. Saudara, walaupun apa yang saya ungkapkan ini, saudara, tidak tertulis dalam Alkitab, tapi kita dapat membaca ini secara tersirat. Siapa lagi ahli waris sulung kalau bukan Esau bila Yakub sudah mati? Nah, di sinilah kita melihat pemikiran iblis itu bisa masuk ke pemikiran Esau tanpa dia sadari mungkin. Tapi Tuhan tahu semuanya, saudara, ya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Dia tahu ujung semua siasat Esau ini. Walaupun Esau bertekad kepada dirinya sendiri tadinya, saudara, ya, merencanakan pembunuhan itu dengan dirinya. Dia berkata kepada dirinya sendiri, itu ayat 41 pasal 27. Ia berkata kepada dirinya sendiri, Yakub adikku akan kubunuh. Saudara, ini rencana hatinya. Nah, kelihatannya dia akhirnya cerita juga sama orang lain di sekitarnya akan rencana ini, saudara. Itu sebabnya sampai juga ke telinga Ribka. Nah, kita tidak diberitahu berapa lama rahasia yang disimpan oleh Esau. Kelihatannya cukup lama, saudara, ya. Karena saat penipuan ini tidak ada indikasi bahwa Esau sudah punya istri pada waktu penipuan yang dilakukan oleh Yakub. Tapi bagian ini, pada bagian yang kita baca ini pasal 28, 27, saudara, bagian akhir, Esau disebutkan sudah punya istri, bahkan 2 istri, saudara, ya. Nah, kedua istri Esau itulah yang menjadi alasan bagi Ribka untuk menyuruh Yakub pergi kepada Laban saudaranya. Bukan karena alasan Esau mau membunuh Yakub, bukan. Alasan itu hanya rahasia antara Ribka dan Yakub. Itu Kejadian 24 ayat 45, 27 ayat 45. Ribka berkata kepada Yakub, "Mengapa aku kehilangan kamu berdua pada satu hari ini juga?" Nah, tapi alasan ini tidak diberitahukan kepada Ishak. Alasan yang disampaikan kepada Ishak adalah bahwa apa? Ayat 46. Ribka berkata kepada Ishak, "Aku telah jemu hidup karena perempuan-perempuan Het itu. Jikalau Yakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan negeri ini, semacam perempuan Het itu, apa gunanya aku hidup?" Saudara, sama seperti Ishak dicarikan istri oleh Abraham kepada sanak saudaranya, demikian juga Ribka mencarikan Yakub istri dari sanak saudara Ribka. Nah, saudara, ini sebenarnya alasan yang benar. Bukan karena ketakutan, takut mati dibunuh oleh Esau. Karena apa? Tuhan sanggup menjaga Yakub untuk tidak mati. Karena apa? Untuk tidak dibunuh oleh Esau. Karena itu janji Tuhan, bahwa Tuhan membuat dia sebagai yang sulung seperti yang dinubuatkannya sejak dari kandungan Ribka. Tetapi apa, saudara, ya, kita belajar berbagai cara yang dilakukan manusia dipakai Tuhan untuk mewujudkan rencananya yang indah dalam diri Yakub. Dan penjelasan yang tadi ini semua, saudara, ya, kita melihat ini yang dikatakan oleh Roma 8:28, dikatakan oleh Paulus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu
untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, rencana Allah tidak mungkin gagal dalam membawa Yakub sebagai yang sulung, karena itu sudah direncanakan oleh Allah sendiri. Walaupun niat jahat Esau berusaha menggagalkannya, berusaha membunuh dia. Saudara, apapun yang indah yang menjadi rencana Allah dalam hidup saya dan saudara hari ini, saudara ya, tidak mungkin dapat digagalkan oleh manusia. Tidak mungkin dapat digagalkan oleh orang-orang yang memusuhi kita, orang sekitar kita. Tidak mungkin. Pasti akan Tuhan laksanakan. Bersabar saja dan tetap berpegang teguh pada firman-Nya. Amin, saudara. Tuhan memberkati sekalian.